Sehingga jika dikatakan kalau Habaib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi, lah buktinya itu mana? Tidak lama lagi kita akan memasuki masa atau hari Haul Gus Dur yang ke-14. Dan menurut info yang beredar, dalam acara Haul Gus Dur tersebut tidak ada Habaib yang diundang. Artinya dalam acara tersebut tidak ada penceramah dari kalangan Habaib. Nah, ini adalah sebuah tindakan yang sangat tepat dan sangat pas, karena bagaimanapun keadaannya tentu kita juga masih ingat bagaimana ketika Gus Dur masih hidup ada oknum Habib yang bilang dengan kata-kata yang tak pantas dan kata-kata kotor mengatakan kalau Gus Dur itu buta mata, buta hati, dan lain sebagainya. Itu kan sebuah tindakan yang sangat menghina, yang sangat melecehkan orang-orang Nahdliyin, karena sebagaimana kita ketahui Gus Dur itu adalah simbol dari Nahdlatul Ulama. Beliau ini adalah cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Sehingga jika ada kelompok atau oknum yang berani menghina Gus Dur, itu sama saja juga menghina Nahdlatul Ulama. Dan Gus Dur itu hingga sekarang menjadi simbolnya Nahdlatul Ulama. Dan kalau terkait tentang ada acara Haul Gus Dur kok tidak mengundang Habaib, ya ini adalah kabar gembira yang harus kita syukuri. Berarti rakyat di Indonesia ini sudah banyak yang paham, sudah banyak yang tahu kalau Habaib itu memang bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Makanya harusnya haul-haul yang lain, tidak hanya haulnya Gus Dur, terutama atau terkhusus haulnya para kiai dan ulama Nusantara, itu harusnya tidak usah mengundang Habaib. Jadi yang berceramah itu cukup para kiai dan ulama Nusantara saja. Kalau misalkan mengundang Habaib, itu tujuannya apa? Kalau soal ilmu agama, kiai dan ulama Nusantara itu lebih hebat, lebih mumpuni, lebih alim daripada oknum keturunan imigran dari Yaman yang belakangan dilabeli sebagai Habib, yang belakangan mengaku sebagai cucu Nabi tapi tidak bisa menunjukkan bukti. Kemudian terkait tentang kok acara haulnya Gus Dur itu tidak akan mengundang Habaib, yaitu terserah pihak panitia, dan itu kita juga sangat mendukung, karena Gus Dur itu juga bukan seorang Habaib, karena Gus Dur itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo. Jadi harus digarisbawahi bahwa Wali Songo dengan Habaib itu berbeda. Kalau Wali Songo itu benar-benar dzurriyyah Nabi, tapi kalau Habaib itu hingga sekarang itu cuma bisa menunjukkan kalau mereka itu adalah keturunan Ubaidillah. Jadi Habaib itu turunan dari Ubaidillah, bukan keturunan Kanjeng Nabi. Tapi kalau Wali Songo itu jelas keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu anak bangsa yang masih keturunan Wali Songo itu adalah Gus Dur. Sehingga sangat tepat sekali jika ada acara haul Gus Dur itu kok tidak mengundang penceramah Habaib. Dan itu tentu saja juga berkaitan tentang adanya polemik nasab yang masih berkembang hingga saat ini. Karena sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini para Habaib itu tidak ada satupun yang berani menyatakan diri atau mendeklarasikan diri kalau mereka bukanlah dzurriyyah Nabi. Ini persoalannya. Padahal dahulu sebelum adanya polemik nasab, mereka itu secara terang-terangan, secara berani, secara tegas mengatakan bahwa dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi, bahwa mereka adalah cucu Nabi, bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Nah sekarang rakyat di Indonesia, terutama orang Muslim, terutama umat Nahdliyin, menuntut dari apa yang sering mereka ungkapkan kala itu. Minta ditunjukkan buktinya kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tapi hingga sekarang, sebagaimana kita lihat, mereka juga tidak bisa membuktikan tentang semua itu, karena berdasar tesis ilmiah mereka terbantahkan, berdasar sejarah tidak terbukti, kemudian berdasar tes DNA mereka juga tidak berani. Sehingga jika dikatakan kalau Habaib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi, lah buktinya itu mana? Kemudian kita kembali lagi tentang haul Gus Dur yang ke-14 nanti tanpa adanya Habaib, itu adalah sebuah langkah yang tepat, yang tegas. Hal seperti ini yang harusnya dilakukan oleh orang-orang di Nusantara, terutama orang-orang Nahdlatul Ulama, karena di Indonesia ini sebuah organisasi terbesar itu adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi jangan sampai Nahdlatul Ulama itu kok dicemari oleh oknum-oknum
yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi tidak bisa menunjukkan bukti tersebut. Terlebih lagi jika oknum yang mengaku sebagai cucu Nabi atau habaib dalam kelakuan kesehariannya itu justru bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi, itu kan sama saja, justru malah mencoreng nama baik Kanjeng Nabi.